Saat ini saya akan membahas tentang aplikasi Mobil JKN. Aplikasi Mobil JKN merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis digital untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Mobil JKN merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui gadget yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Melalui aplikasi ini, semua layanan dan informasi penting peserta dapat diakses dalam satu genggaman. Nah, dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang sangat penting sekali. Pertama, fitur pendaftaran peserta. Calon peserta dapat melakukan pendaftaran peserta BPPU atau BP dengan memasukkan nomor KTP. Nah, di sini pendaftaran peserta baru ya. Sekaligus melakukan pendaftaran auto debit. Selanjutnya peserta akan mendapatkan email sesuai yang terdaftar pada aplikasi Mobil JKN. Bisa kita baca ketentuannya. Setelah itu checklist saya setuju. Nanti selanjutnya ada tahapan-tahapan yang lain ya teman-teman ya. Yang kedua, fitur peserta. Fitur peserta ini merupakan informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarganya. Nah, di sini pesertanya ya. Yang selanjutnya, fitur perubahan data peserta. Nah, perubahan data peserta ini di sini perubahan data peserta. Nah, perubahan data peserta menampilkan menu ubah data peserta, meliputi perubahan nomor handphone, alamat email, alamat surat, pindah FKTP dan pindah kelas. Selanjutnya yaitu fitur ketersediaan tempat tidur. Nah, di sini fitur ketersediaan tempat sini menampilkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit sesuai kelas yang informasi ketersediaannya diupdate oleh rumah sakit itu sendiri. Nah, di sini karena yang terdekat hanya ada 2 rumah sakit, nah kita bisa contohkan ya, kita masuk ke RSUD Pandeglang, kita klik. Nah, di sini sudah ada nih info ketersediaan tempat tidur. Di sini lengkap sekali ya. Fitur lokasi, informasi lokasi Vaskes. Nah, di sini menampilkan informasi alamat kantor BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya adalah operasi juga ada di sini, lengkap sekali nih teman-teman. Info jadwal tindakan operasi bisa dilihat di pendaftaran di sini nih, di antrian. Kita mau ke rumah sakit, ke FKTP ini bisa di sini. Nah, kebetulan saya punya rujukan yang aktif loh teman-teman. Kita bisa coba ya. Nah, di sini Vaskes tingkat pertama nih udah naik. Karena saya tujuannya ke Vaskes rujukan tingkat lanjut, kita klik yang sebelahnya. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini saya punya rujukan poli bedah yang masih aktif. Saya coba ya untuk membuat jadwal kunjungan ya. Tanggal kunjungan bisa ke tanggal 2. Saya mau hari Selasa ya teman-teman ya. Coba nih, tuh. Nanti langsung muncul nih jadwalnya di hari Selasa. Poli bedah itu ada Dokter Roni. Nah, di sini jumlah pasti sesuai kuota. Nah, di sini tanggal kunjungan juga tanggal 2 bulan 8 ya sudah nih. Nah, tinggal klik daftar pelayanan. Nah, ini dia. Nah, ini saya nanti hari Selasa terjadwal kunjungan dan antrian sudah masuk ke sana. Jadi saya tidak perlu ngantri-ngantri lagi. Saya datang ke sana bisa langsung ke poli dan mendapatkan pelayanan karena sistem ini sudah terintegrasi ke sistem yang ada di rumah sakit juga. Selanjutnya yaitu fitur screening mandiri COVID ada di sini nih teman-teman ya. Ada yang lain, fitur pendaftaran auto debit menampilkan panduan pendaftaran melalui auto debit sesuai kanal auto debit yang dipilih oleh peserta. Di sini juga ada fitur pembayaran. Fitur pembayaran menampilkan panduan pembayaran sesuai channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pembayaran melalui mobil, melalui auto debit, bank, dan kartu kredit. Fitur pembayaran ini sini nih ada nih. Nah, selanjutnya adalah fitur catatan pembayaran, menampilkan informasi riwayat pembayaran iuran dan pembayaran denda pelayanan. Catatan iuran nah ini nih, ada di mana nih? Nih di sini
info riwayat pelayanan, info riwayat pembayaran ya. Nih, info riwayat pembayaran. Di sini ada iuran premi, ada denda, ada pembayaran mobil juga. Jadi ya pilihannya ya. Selanjutnya fitur konsultasi dokter. Nah, udah ada di sini. Fitur screening riwayat kesehatan berisi pertanyaan screening yang di sini nih teman-teman. Sini kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, screening ini berisi pertanyaan dan pernyataan terkait riwayat kesehatan yang dapat digunakan oleh peserta dan anggota keluarga terdaftar. Hasil screening riwayat kesehatan adalah resiko rendah atau sedang atau tinggi untuk penyakit DM tipe 2, hipertensi, gejala kronik, dan jantung koroner, serta rekomendasi yang harus dilakukan peserta berdasarkan hasil screening yang telah dilakukan. Screening hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun. Fitur cek VA juga ada di sini, menampilkan nomor fitur laporan peserta, iuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Di sini ya. Yang lainnya fitur info CKN, menampilkan informasi update seputar program CKN. Fitur informasi dan pengaduan ada juga ya di sini. Informasi dan pengaduan sangat lengkap sekali di sini ya teman-teman. Yang terakhir yaitu yang terbaru nih, yang penting, fitur rencana pembayaran bertahap atau rehab. Peserta BPPU atau BP dapat melakukan pendaftaran program rehab sehingga dapat membayarkan tunggakan iuran secara bertahap. Ini sudah banyak sekali nih. Ini penting sekali nih bagi teman-teman yang menunggak sangat lama, ya di bawah 2 tahun ini bisa ikutan di fitur rencana pembayaran bertahap ya teman-teman. Diberikan kemudahan buat peserta BPPU atau BP atau Mandiri. Nah teman-teman, di dalam aplikasi mobil CKN juga terdapat identitas peserta berupa KIS digital yang dapat digunakan peserta pada saat akan menggunakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi itu sedikit gambarannya ya teman-teman. Nah, mobil JKN ini sangat bermanfaat sekali. Dengan mobil JKN, informasi ada di genggaman Anda.